Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar malam hari ini? Meskipun kita di dalam masa-masa pandemik ini, tapi kita percaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita akan memulai ibadah malam hari ini. Kita angkat hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami percaya Tuhan Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus urapi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita diam sejenak, kami kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembahkan yang terbaik, pujian kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Syukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, Yesus Tuhan ditinggikan.
Berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini, meskipun di tempat Bapak Ibu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami semua Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan. Berhembuslah
Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Kami percaya mukjizat terjadi di tempat ini Tuhan. Sekali lagi kita katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Dengan iman katakan curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Yes, amin. Kami percaya mukjizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami tetap bersyukur, kami boleh tetap beribadah. Khususnya pada malam hari ini di hari yang kedua, ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami melakukannya secara streaming, tapi kami percaya kuasa Tuhan juga akan menjangkau setiap jemaat Tuhan, setiap umat-Mu yang melihat dan mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya kuasa Tuhan menaungi setiap kami dan juga menaungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara kepada kami, Kau melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan,
melalui hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mempunyai cara-cara yang kreatif. Sekalipun mungkin saat ini dengan situasi yang kita hadapi, tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi bagaimana Tuhan akan menjangkau Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah dimanapun Bapak Ibu yang join dengan ibadah streaming kami pada saat ini. Khususnya di hari yang kedua ibadah pencurahan Roh Kudus. Sekalipun kita tidak bersama-sama, tetapi saya percaya kuasa Tuhan juga akan menjangkau setiap kita. Baik kami yang di sini maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Saya akan membacakan buat kita Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Puji Tuhan. Renungan kita pada saat malam hari ini saya beri judul Panggilan Makedonia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah dulunya seorang yang membenci Tuhan dan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju Damsyik, kita melihat sejak momentum itu, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dahulu dia adalah orang yang menganiaya pengikut Tuhan, yang membenci Tuhan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia menjadi orang yang radikal dalam mengikut Tuhan. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah Tuhan punya rencana yang agung dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita melihat melalui kehidupan Paulus, melalui pelayanannya, maka Injil bisa sampai ke benua lain. Rasul Paulus adalah rasul yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa berita keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah ataupun tradisi Taurat. Melalui kehidupan Paulus, orang yang dulunya adalah pembenci Kristus, yang menganiaya pengikut Tuhan, menjadi orang yang benar-benar radikal, bahkan dia menderita untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita melihat di sini di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa saat itu Paulus sedang melakukan perjalanan. Dia melintasi tanah Frigia dan kemudian ke Galatia. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan ini dialami Paulus Bapak Ibu, bukan satu kali tetapi dua kali. Di ayat yang ke-7 pun sama, setibanya mereka di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, daerah lain di Asia Kecil. Tetapi dengan tegas Alkitab mengatakan, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ketika Paulus berada di Troas, dia mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berdiri dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menyadari bahwa dia terpanggil untuk menyeberang, untuk
memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tidak hanya sebatas kepada orang-orang Yahudi ataupun di daerah Asia kecil saja. Tetapi Tuhan rupanya punya rencana yang besar. Tuhan memakai Paulus untuk menyeberang ke Makedonia, ke daerah Eropa. Di sanalah Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada dua hal yang saya pelajari dari firman Tuhan pada saat malam hari ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan ini kita harus hidup dalam visi dan panggilan Tuhan. Sama seperti Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil. Dia dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus punya determinasi yang kuat untuk dia membawa pesan Tuhan kepada semua orang. Tetapi rupanya pada saat itu dia berpikir dia akan memberitakan Injil di daerah Asia. Tetapi rupanya Tuhan menggerakkan dia untuk pergi ke daerah lain, yaitu ke daerah Makedonia. Di sana Bapak Ibu kita melihat Paulus dalam perjalanannya dari Frigia kemudian ke Galatia, dia mencoba masuk ke Asia kecil. Roh Kudus mencegahnya. Kemudian ketika dia sampai di Bitinia yang juga masih daerah Asia kecil, Roh Yesus pun mencegahnya, tidak mengizinkannya untuk pergi memberitakan Injil di situ. Satu hal yang menarik bahwa rupanya Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil tidak sekedar kita hanya memberitakan Injil saja, tetapi Tuhan juga peduli kepada siapa Injil itu akan diberitakan. Dan dalam momentum apa Injil itu akan diberitakan. Saya percaya Bapak Ibu, Paulus punya hasrat keinginan yang tulus. Dan saya percaya ini semua dalam koridor kehendak Allah. Tetapi rupanya Bapak Ibu, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, tidak hanya sekedar motivasi yang kuat untuk memberitakan Injil. Tetapi hidupnya, pelayanannya pun harus dipimpin oleh Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita sebagai orang percaya, saya percaya ketika kita diselamatkan, kita mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti punya tujuan dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita juga harus tahu kemana Tuhan akan membawa kehidupan kita. Dan dalam momentum apa Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia diperhadapkan dengan banyak pintu Bapak Ibu. Dan saya percaya pintu itu pun dia lakukan. Dia datang ke satu daerah, ke daerah yang lain. Itu pun dalam kehendak dan rencana Allah. Tetapi rupanya Bapak Ibu, tidak semua pintu yang Tuhan izinkan itu harus dimasuki Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk hanya melewati saja Bapak Ibu. Untuk membawa kita dekat kepada pintu di mana Allah membukakan itu untuk kehidupan kita. Untuk pelayanan kita. Untuk rencananya dalam kehidupan kita. Pikiran Paulus saat itu, Paulus hendak masuk ke Asia kecil. Atau ke daerah Bitinia. Tetapi Tuhan rupanya membukakan pintu lain. Yaitu pintu Makedonia. Dia dipanggil ke sana. Dia dibawa ke sana oleh Tuhan. Tuhan membukakan pintu pelayanan pekabaran Injil untuk orang-orang Makedonia di mana mereka di sana juga butuh keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di sini menerapkan suatu kehidupan di mana hidupnya dipimpin oleh panggilan Tuhan. Hidupnya diarahkan oleh visi Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga dia menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita bergumul tentang hal ini. Kita mungkin berpikir, oh Tuhan di sini rupanya pintu yang Tuhan telah bukakan bagi kami, bagi saya. Entah itu pelayanan, entah itu apapun Bapak Ibu. Tapi terkadang Tuhan hanya membiarkan kita melewati saja. Nah di sini kuncinya apakah kita mau menundukkan hati kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan menutup satu pintu, dia pasti akan membuka pintu-pintu lainnya. Di situ kita akan menemukan apa yang sesungguhnya menjadi rencana Allah. Karena saya percaya bahwa kehidupan kita ini, sejak kita terima Yesus, kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan mau supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menundukkan diri
untuk kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup yang digerakkan oleh panggilan Tuhan, oleh kehendak Tuhan, oleh visi Tuhan yang terukur dan terarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus diperhadapkan dengan banyak pilihan. Paulus diperhadapkan dengan banyak situasi. Dia berpikir, oh Tuhan akan membawanya ke daerah Asia kecil. Rupanya Bapak Ibu, tidak sampai di situ. Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa lagi. Dia pergi ke Makedonia dan di sana Bapak Ibu, Injil terbuka bagi orang-orang yang ada di benua Eropa sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan melalui pelayanannya, maka kabar keselamatan pun dibawa kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah dalam hidup ini kita hidup menurut panggilan Tuhan, menurut visi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kecewa kalau kita diperhadapkan dengan pintu yang tidak terbuka. Tetapi mari kita tetap terus maju, karena saya percaya Bapak Ibu, visi yang Tuhan beri itu sifatnya progresif. Terkadang Tuhan hanya membiarkan kita untuk melewati satu titik saja, untuk membawa kita ke titik yang lainnya, di mana di situ kita akan menemukan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus ini. Poin kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa panggilan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri itu juga berhubungan dengan tanggung jawab iman kepada sesama. Paulus menyadari ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, dia punya tanggung jawab iman kepada sesama. Bagaimana caranya? Dia harus memberitakan Injil itu Bapak Ibu Saudara sekalian kepada orang-orang yang belum percaya. Peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem, ketika murid-murid berkumpul, kemudian Roh Kudus datang dengan lidah-lidah api, dalam bentuk lidah-lidah api, itu berbicara tentang bagaimana dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, mereka diperlengkapi oleh kuasa Allah yang maha tinggi, untuk supaya mereka menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, dalam momentum baptisan Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus ini, kita mengingat kembali tentang bagaimana kisah kurang lebih 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan, dan dari situ para murid diberdayakan menjadi saksi bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka murid-murid itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diselamatkan. Tetapi mereka tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Mereka juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab iman, di mana mereka harus menyeberangkan, membawa kabar keselamatan itu kepada orang yang belum percaya. Sehingga genaplah apa yang Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari dalam momentum ini Bapak Ibu, kita mengingat kembali tentang peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu dan saudara saya diselamatkan, kita semua diselamatkan, itu semua karena anugerah Allah. Tetapi kita juga harus ingat, kita punya tanggung jawab iman untuk membawa itu kepada orang-orang lain. Kepada mereka yang belum diselamatkan, kepada mereka yang belum percaya. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus diberikan bukan saja membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Roh Kudus bukan saja berbicara bagaimana kita dipenuhi sehingga kita mengalami sukacita yang besar. Tetapi Roh Kudus juga berbicara tentang kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi yang efektif. Diberdayakan untuk menjadi saksi yang efektif bagi pekabaran Injil dan berita keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu, keselamatan yang kita semua terima dari Tuhan saat ini adalah sebuah anugerah. Tetapi tidak hanya sampai di situ, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus berbagi. Kita harus membawanya itu kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi mereka yang terhilang. Dan Tuhan juga mau memakai kita menjadi orang-orang yang dimana kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan membawa kabar keselamatan bagi mereka yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang sangat bagus dari seorang yang bernama William Carey. Dia mengatakan seperti ini, William Carey adalah seorang pelopor misionaris di India.
Dia mengatakan seperti ini, untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu Alkitab yang terbuka dan juga peta yang terbuka. Sekali lagi, untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu Alkitab yang terbuka dan peta yang terbuka. Apa maksudnya? Ketika kita mengetahui kehendak Allah, kita harus tahu bahwa kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk membawa kabar keselamatan, untuk membawa kabar sukacita bagi mereka yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum saya mengakhiri renungan pada malam hari ini, saya ingin katakan sebagai kesimpulan dari renungan saya. Pertama, kita harus hidup dalam visi Tuhan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita harus selalu tanamkan dalam hati kita bahwa kita diselamatkan, kita dipanggil bukan saja untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus membawa itu kepada orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan juga punya tanggung jawab iman kepada sesama. Di mana kita dipakai untuk membawa kabar keselamatan itu bagi mereka yang belum percaya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Kita akan menaikkan pujian. Kita percaya kuasa Tuhan akan menaungi setiap kita. Haleluya Yesus. Jesus, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, amin, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, amin, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Lebih dalam lagi untuk kita boleh menyembah Tuhan. Lalu firman Tuhan memimpin kita untuk kita boleh mengetahui kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Membutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menjamah kita pada malam hari ini. Untuk kita lebih dalam lagi menyembah Dia, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Mari tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ramadaya Ramo. Haleluya. Riara Maraya Se. Kiara Maraya Ramo. Haleluya. Lebih dalam lagi menyembah Dia. Lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh, lebih dalam lagi kami sembah, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Dia maraya lambo minaraya shi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah kami Roh Kudus. Roh Kudus, jamalah kami, jamalah kami, jamalah kami. Haleluya. Oh haleluya. Ria maraya she, munala baraya la baraya lamo. Mari buka hati, mari buka hati Bapak Ibu saudara sekalian. Angkat hatimu, angkat imanmu, angkat percayamu. Mari bersama-sama mengangkat tangan kita, memuliakan Dia. Haleluya. Oh, Ria Maraya She, Dia Ramalaya Shikara Lamor, Dia Ramalaya Lamor, Dia Ramalaya Lamor, Ina Ramalaya Shikara Lamor. Haleluya. 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 Jama kami, jama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Malaya lamurina lamaraya takaraya sikara lamalaya takara lamurina lamalaya shikara kia takasikara lamurina lamalaya takara lamurina lamalaya lamalaya sikara lamu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi menyembah. I worship you Jesus, worship you. Ramalaya takara lamurina lamalaya ya ramalaya takara ya rapata kasakatara kalamurina lamalaya tikara malaya takara lamurina lamalaya. Siapkan hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Roh Kudus mengerjakan dalam hati kita malam hari ini. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah Kau
dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Taruhkan tangan Bapak Ibu, tangan kanan di dada, buka hati. Haleluya. Siapkan hati kita dijamah. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati. Mari bersama-sama, Bapak Ibu yang bersama-sama dalam program streaming ini, arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan arahkan mata rohani kita untuk siap dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati, oh ya badaya she, oh ya la badaya lamo. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Oh ya mana ya she, ya ramala ya ramo, maraya lamo. Ya ramara ya she, namara ya lamo, rina lamala ya lamo. Kura lamara ya shikara lamara ya lamara ya shikana lamo. Haleluya. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus datang dalam hati kami, Roh Kudus datang. Haleluya. Haleluya. Ya lamara ya takara. Ora maraya shikara lamo, lamala ya lamo. Haleluya, haleluya. Menjamah semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua yang ada saat ini menyaksikan streaming. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada, Roh Kudus ada menjamah. Sekali lagi, katakan Roh Kudus ada di dalam hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora badaya shikara badaya takara lamuna. Percaya saat ini, terima Roh Kudus di dalam hatimu. Buka hatimu, dia labaraya lamalaya. Dia labaraya 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 lamu. Dia labaraya lamurina lamalaya lamurina lamurina lamalaya lamurina lamalaya shikara. Sekali lagi taruhkan tanganmu di dadamu. Semua yang menyaksikan streaming ini, taruhkan tanganmu di dadamu sebagai pernyataan iman. Roh Kudus ada, menjamah, membaptis kehidupan kita semua, saudara sekalian.
katakan percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama saat ini. Terima kasih. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia, sementara dia ada. Dulu di Yerusalem, dulu di Yerusalem, sekarang di hati saya, di hati saya. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia, sementara dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di hati saya. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hari-hari ini sebagai hamba Tuhan, kami sudah tidak bisa lagi bersentuhan dengan sidang jemaat. Tapi perlu Bapak Ibu tahu dan ingat bahwa ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan Bapak Ibu. Sudah tidak bisa bergantung lagi kepada seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya firman hari ini, biar Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita. Panggilan Makedonia adalah panggilan keselamatan. Panggilan Makedonia adalah panggilan tentang kebutuhan. Hari ini mari kita memiliki mata seperti Tuhan Yesus, penuh belas kasihan. Biarlah kita memiliki telinga yang mendengar jerit mereka hari-hari ini. Dan khususnya mendengar suara Roh Kudus untuk membawa kita kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Paulus taat kepada panggilan Makedonia, panggilan Roh Kudus ini, maka dari situlah epicentrum penginjilan sampai ke seluruh dunia. Dan luar biasa waktu kita taat kepada panggilan Roh Kudus. Mungkin kita sudah punya pintu-pintu, rencana-rencana, rancangan-rancangan di dalam hatimu. Tapi hari ini, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang akan menuntun hidup kita, berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan lihat, waktu Roh Kudus memimpin kita, waktu kita taat kepada panggilan Roh Kudus dalam hidup kita, maka semua yang kita lakukan berhasil. Tidak ada yang buntu, tidak ada yang sia-sia. Kita tidak seperti yang lain, sama seperti yang lain. Waktu yang lain melakukan, maka kita ikut melakukan. Tidak Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus berbicara spesial, khusus kepada setiap orang. Hari ini, apa yang menjadi rencanamu? Dengan situasi seperti ini, apa yang engkau perbuat?
Ini saatnya kita tunduk kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Kepada siapa kita datang, kepada siapa kita membawa pertolongan, kepada siapa kita menjadi terang. Biar itu ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, membawa sidang jemaatmu. Sungguh Tuhan, ini adalah hari-hari Pentakosta, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kami tidak mau melaluinya biasa-biasa saja. Sebagaimana tema minggu ini, peduli atau tidak mau tahu. Hari ini firman Tuhan terus berbicara. Hari ini Roh Kudus terus berbicara. Apakah kami taat atau kami mengabaikan? Apakah kami peduli kepada panggilan Roh Kudus? Atau justru kami mau rencana kami sendiri yang kami lakukan? Biar kami peduli. Biar kami mau tahu. Oh Tuhan, apa yang akan harus kami lakukan? Biar Tuhan nyatakan. Biar Roh Kudus semakin dekat dalam hidup kami. Biar kami memiliki hubungan yang lebih indah lagi hari-hari ini bersama Tuhan. Karena dengan demikian segala yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kami bisa menjadi berkat. Kami bisa diberkati. Dan pada akhirnya kami juga menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut jalan pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pribadi, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi. Apa yang sedang terjadi dengan mereka hari ini. Tapi perintah Tuhan untuk kami memegang. Peganglah apa yang ada padamu. Hari ini kami masih memiliki firman Tuhan. Hari ini masih ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Maka itulah mahkota yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Baik di dunia ini sampai kepada kekekalan. Bahwa jerih payah kita di dalam dunia tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kita semua susah. Kita semua mendapati masalah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengikuti, menuruti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus berbicara. Mari buka hatimu untuk firman Tuhan berbicara kepadamu. Dan itulah yang membawa kehidupan kita penuh dengan mahkota sampai kepada kekekalan. Kami berdoa Tuhan supaya sidang jemaat-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus hari-hari ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar setiap sidang jemaat-Mu mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan yang utama. Kalau Bapa di dunia ini tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus di dalam hidupmu. Itulah yang terbaik. Itulah yang sangat berfungsi hari-hari ini. Itulah yang sangat bermanfaat bagi kita hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak menyebut, kami tidak meminta yang lain. Biar Roh Kudus memenuhi sidang jemaat-Mu. Membaptis mereka dan memimpin kehidupan mereka. Sebab kami percaya itulah yang terbaik. Itulah yang menjadi kebutuhan setiap kami hari ini. Bukan orang lain, bukan hamba Tuhan, tapi setiap kita perlu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Masih ada hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Biar kami tetap taat dan setia untuk kami mengikuti 10 hari Pentakosta ini. Sekalipun kami ada di rumah, kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami. Dan inilah api-api yang sedang tersebar di seluruh kota Surabaya, yang pada akhirnya akan menimbulkan api yang besar bagi kota Surabaya melalui anak-anakmu hari ini yang taat dan tunduk di dalam kebenaran firman dan Roh Kudus. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia, dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu besok dan 10 hari ke depan. Biar Tuhan Yesus tolong dan memimpin setiap kehidupan kita. Amin.